Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita meminta pimpinan Roh Kudus agar kita boleh siap disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang menuntun kami sepanjang 1 minggu ke belakang. Dan kalau pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami, Tuhan yang siapkan hati kami, dan biarlah Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami. Untuk dalam waktu yang singkat ini kami mau sama-sama fokus merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi hal yang boleh membentuk hati kami, mempersiapkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik kami berdoa. Amin. Ya, shalom servers. Kita udah masuk di minggu kedua, hari minggu kedua di tahun 2021. Mari kita pause sejenak pagi hari ini, dan jangan biarkan kesibukan kita mungkin atau gadget kita membuat kita justru tergilas oleh waktu. Mari kita ambil sejenak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, pasal yang terakhir, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Silakan dibuka Alkitabnya, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17. Jika sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, untuk mengawali pembahasan kita hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira di antara teman-teman yang sekarang lagi ibadah dimanapun kalian berada, entah itu di rumah atau masih ada yang di tempat liburan mungkin begitu ya. Seberapa banyak di antara kalian yang suka ke Starbucks? Suka sekali ke Starbucks. Coba kalian boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin yang di ruangan ini boleh angkat tangan siapa yang suka ke Starbucks. Oh, nggak ada ternyata ya, nggak ada yang suka. Oke, boleh teman-teman yang mungkin nonton boleh tulis di kolom komentar kira-kira ketika kalian datang ke Starbucks, buat orang-orang yang suka ke Starbucks atau pernah ke Starbucks deh ya, nggak usah harus suka tapi pernah ke Starbucks. Kira-kira apa yang paling berkesan ketika kalian datang ke Starbucks? Bukan kedai kopi lainnya ya, hanya Starbucks ya yang saya tanyakan. Kira-kira apa nih? Contohnya misalnya nih ya, baristanya yang ganteng dan cantik misalnya begitu ya. Atau mungkin minuman gratis begitu ya. Kadang kan ada kita datang ke Starbucks tiba-tiba kita order terus kita dibilang, kamu adalah pelanggan ke-100 hari ini, jadi kamu berhak dapat minuman gratis misalnya gitu. Atau promo apa 50% yang muncul setiap hari begitu, atau apa, coba tulisin di kolom komentar kira-kira ketika servers datang ke Starbucks apa sih yang paling berkesan buat kalian. Nah, sambil kalian tulis, kalian bisa sharing di situ. Kita mau sama-sama ngelihat sebuah video singkat. Seseorang yang justru mengalami keluhan ketika dia datang ke Starbucks. Jadi dia bukan merasa ada yang berkesan, tapi justru dia mengeluh ketika datang ke Starbucks. Coba kita nonton video ini sama-sama. And check out Shix at the same time. So one day on my normal routine, I go up to the barista to order something. Hey, what can I get you?
I don't know what it is, and maybe it's just me, but anytime someone asks me at a restaurant what I would like, even if I know what I want, seeing all of the choices up on the menu is just so overwhelming and I can never decide what I want. Okay, I'll get the iced chai latte. Okay, what size? I'll get a medium. You mean tall? Yeah, that. Which Starbucks, please change your names back to small, medium, and large so your mother lied to you. You're not special, okay? Okay. The barista is like, Hey, can I have your name? it's Elijah. He writes it down and then we go our separate ways. I'm writing scripts as time ticks by and I hear, Elijah! Iced chai latte for Elijah! I sigh because I figure that's my new name now. I walk up to the guy who has my iced chai latte. I take it and I look at it and it's spelled A-L-I-S-H-A. That's not how you spell Elijah. I don't know what it is, but Starbucks always spells my name wrong. Like every time I get my name spelled wrong, I feel so attacked. Like I just came out to have a good time and I'm feeling so attacked right now. But seriously, is Elijah that hard of a name to spell? Hey ladies and gentlemen. So now that Oke, itu tadi adalah video orang yang ngomel-ngomel mengeluh ketika dia ke Starbucks. Nah, di sini saya bawa cup bekas Starbucks yang saya beli nggak tahu kapan begitu ya. Biasa saya buang, nggak tahu kenapa ini saya simpen dan saya cuci, aneh juga begitu ya. Tapi akhirnya kepake buat khotbah. Nah, seperti tadi yang ditayangkan di video, orang tersebut jengkel karena namanya ditulis dengan penulisan yang salah dan juga dengan spelling yang salah. Dia bilang dia pengen hari itu keluar bersenang-senang dan tiba-tiba ketika dia ke Starbucks, Starbucks menghancurkan moodnya gitu ya. Starbucks rasanya menyerang moodnya karena salah nama. Nah mungkin ada di antara teman-teman yang juga pernah ngalamin hal yang serupa, coba tulis di kolom komentar. Apakah pernah kalian datang ke Starbucks kemudian penulisan nama kalian salah atau mungkin berubah namanya jadi orang lain begitu ya. Nah teman-teman, setiap kali saya sampai di Starbucks pasti ditanya gitu ya, mau pesan apa kak gitu ya. Kemudian saya sebutkan pesanan saya, kemudian ditanya atas nama siapa dan di sana saya menjawab Gaby. Nah tapi nggak berhenti sampai di sana teman-teman, biasanya sebelum dia ambil Sharpie-nya atau spidol kasnya barista Starbucks gitu ya. Biasanya sebelum dia tulis pasti saya langsung bilang Gaby dan kemudian saya spelling G-A-B-Y. Saya ulang sampai 2-3 kali. Kenapa? Karena saya nggak mau mereka salah. Pernah sekali waktu saya ke Starbucks kemudian saya cuma bilang Gaby dan dia tulisnya G-E-B-I lah. G-A-B-I lah, itu lebih gak enak lagi ya. G-A-B-B-Y lah, yang saya gak suka banget orang tulis nama saya begitu, gak tahu kenapa saya gak suka gitu ya. Akhirnya saya berusaha untuk spelling begitu. Bahkan pernah saya nunggu sampai 30 menit, kenapa minuman saya gak jadi-jadi begitu ya. Saya gak dipanggil-panggil, saya udah duduk sekian lama, biasanya gak pernah selama ini begitu. Akhirnya saya datanglah ke baristanya, saya tanya, minuman saya mana ya gitu. Tadi pesenannya apa ya kak? Hot Americano gitu. Oh itu hot Americano gitu kan ya, udah jadi ternyata. Terus dia lihat kan, ini kan kak bener ya atas nama kak Devi. Bingung saya ya, dia dapat nama itu dari mana gitu, entah dia dengar dari mana. Apakah nama saya Gaby sesusah itu, apakah sesusah seperti gambar yang mungkin teman-teman bisa tayangkan? Nah saya rasa nama saya nggak sesusah gambar itu ya, apakah sudah muncul? Gambarnya sudah ya? Iya, saya rasa nama saya nggak sesusah itu teman-teman ya harusnya. Nah teman-teman, nama itu mungkin hal yang kecil tapi sejatinya itu hal yang penting gitu ya, hal yang penting buat kita. Di dalam sebuah relasi yang dibangun pasti diawali dengan kita berkenalan gitu ya, berkenalan dan tahu nama seseorang. Mari kita kembali melihat kepada bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Poin pertama yang ingin kita pelajari pagi hari ini adalah stop being shallow, stop being shallow. Nah teman-teman, mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana Yesus ketika itu memanggil nama Petrus ketika itu ya. Di sana Yesus menyebut Simon anak Yohanes. Kenapa demikian teman-teman? Kenapa Petrus dipanggil Simon anak Yohanes? Dari beberapa referensi yang saya baca, saya mencoba mencari tahu ketika itu kenapa Tuhan menyebut Petrus dengan sebutan Simon anak Yohanes. Di awal perjalanan Petrus mengikuti Yesus, kita semua pasti ingat kisahnya ketika Petrus dipanggil. Ketika itu dia sedang bersama-sama dengan Andreas dan juga Yakobus. Sebelum mengikuti Yesus, ketiga orang ini, Petrus, Andreas dan Yakobus, mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai pengikutnya Yohanes Pembaptis, pengikutnya Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka mengikuti Yohanes Pembaptis, mereka juga masih bekerja sebagai seorang nelayan. Nah, secara khusus
secara khusus Tuhan menyebut identitas seorang Petrus, dan cuman Petrus yang dia sebut sebagai Simon the son of John, yang sebenarnya ingin menunjukkan identitas Petrus di masa yang akan datang. Mungkin kita berpikir sebutan the son of John ini, oh berarti bapaknya namanya John begitu ya. Bukan teman-teman, sebenarnya tidak secara literal ini ingin menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah bapaknya Petrus, jelas bukan begitu. Tetapi seorang Yohanes Pembaptis yang adalah guru dari Simon Petrus adalah seorang yang dulu dikenal sebagai yang mempersiapkan jalan bagi sang anak domba. Nah, sebutan the son of John menjadi sebuah panggilan khusus bagi seorang Petrus di waktu yang akan datang. Petrus akan meneruskan legacy dari seorang Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi anak domba, maka Petrus akan memberitakan mengenai karya dan kebangkitan sang anak domba. Yesus menyebut Petrus dengan nama Simon the son of John, menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi yang begitu personal dengan seorang Petrus. Nama yang disebutkan sebanyak 3 kali mengandung makna yang begitu mendalam. Sebuah nama yang mengandung panggilan yang kedua. Sebuah nama yang mengandung kesempatan yang kedua bagi seorang Petrus. Kesempatan yang mulia, panggilan yang mulia bagi seorang Petrus. Teman-teman, selama 2 bulan ke depan kita akan banyak membahas bagaimana kita membangun relasi di dalam komunitas kita. Membangun relasi yang sifatnya personal dan bukan relasi yang dangkal. Seperti Yesus yang menyebut nama Simon the son of John. Ketika kita menyebut nama seseorang, ada value penting yang sejatinya ingin kita sampaikan untuk mereka. Tidak hanya sekedar kita tahu nama orang-orang di sekitar kita dan kita melupakannya, tetapi kita mengenal mereka jauh lebih dalam. Di dalam buku yang kami baca bersama-sama, di dalam mempersiapkan tema-tema khotbah di 2 bulan ke depan, dikatakan demikian. When you say someone's name, yang pertama teman-teman, you are making a statement about a person existence, purpose, and value. Ketika kita menyebutkan nama seseorang, maka kita membuat sebuah pernyataan tentang keberadaan seseorang, tujuan dan nilai dari orang tersebut. Seperti Yesus, ketika dia menyebut Simon, the son of John, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Petrus yang mungkin udah putus asa, dia masih eksis, masih ada eksistensinya, gak hilang. Petrus yang mungkin merasa gak layak, merasa gak tahu tujuan hidupnya, udahlah gue jadi nelayan aja lah gitu ya. Di situ Tuhan mau ngomong, hey you Simon the son of John, kamu masih punya tujuan hidup. Dan kamu masih punya nilai hidup di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, when you say someone's name, di sana dikatakan, it means you are saying someone is worth remembering. Orang itu layak untuk kita ingat. Menunjukkan bahwa kehadirannya itu berharga di mata kita. Teman-teman, mari kita mulai menjadi pribadi yang gak dangkal di dalam setiap relasi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mulai untuk membuka diri kita. Kita mau mengenal, namun kita juga mau dikenal oleh orang lain. Entah seberapa banyak orang yang sekarang mengikuti ibadah live streaming dan sudah tertanam di dalam kelompok-kelompok komit atau kelompok sel. Mari kita belajar untuk membuka diri kita lebih lagi. Kita mengizinkan orang lain untuk boleh mengenal kita. Namun kita juga mendorong diri kita untuk gak menjadi a shallow person yang mau juga mengenal hidup orang lain. So, stop being shallow. Dan yang kedua teman-teman, ketika Tuhan Yesus datang dan dia bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali di dalam perikop yang tadi kita baca. Di sana posisinya seorang Petrus itu sedang kembali melakukan aktivitasnya yang lama sebagai seorang nelayan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kejadian ini terjadi setelah Tuhan Yesus itu sudah disalibkan begitu ya, dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya perjumpaan antara Petrus dan Tuhan Yesus ini terjadi ketika Petrus sudah menyangkali Tuhannya sebanyak 3 kali. Nah teman-teman, kenapa Petrus kembali jadi nelayan? Kira-kira ada yang tahu? Mungkin boleh tulis gitu. Apakah karena Petrus kehilangan pekerjaan dan akhirnya nggak punya duit, akhirnya dia ya udahlah gue balik ke kerjaan lama, atau apa? Mungkin teman-teman bisa tebak-tebak kira-kira kenapa Petrus harus kembali jadi seorang nelayan. Nah teman-teman, ini sebenarnya adalah bentuk penyesalan, bentuk ketakutan seorang Petrus ketika dia berjumpa dengan Yesus di awal pelayanannya.
Petrus tahu betul bahwa Yesus datang secara pribadi menghampiri dia bersama dengan Andreas dan juga Yakobus yang ketika itu memang benar-benar masih jadi nelayan begitu ya. Kemudian di dalam anugerah Tuhan, Tuhan panggil mereka untuk mengikut dia. Kemudian bersama-sama dengan Yesus dan akhirnya sampai di satu titik begitu ya. Mereka melayani bersama-sama selama kurang lebih 3 tahun lebih begitu ya. Mereka melayani dengan luar biasa. Petrus dikenal sebagai orang yang berapi-api, dikenal sebagai orang yang reaktif begitu ya. Orang yang vokal menyuarakan betapa dia mengasihi Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya. Tapi sampai di satu titik dia gagal teman-teman. Dia gagal. Dia jatuh dan dia menyangkali Tuhannya sendiri. Teman-teman, ketika Yesus disalibkan, Petrus memutuskan untuk kembali menjadi seorang nelayan. Di sana dia muncul penyesalan, muncul perasaan gak layak untuk tetap menjalankan panggilannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Di dalam keputusasaan seorang Petrus ketika itu, Yesus yang mati dan bangkit datang menghampiri Petrus dan memberikan kesempatan yang kedua. Teman-teman, Tuhan Yesus menjadi role model utama bagi kita di dalam membangun relasi. Sesungguhnya ketika Yesus bangkit dari kematian, bisa gak sih dia pilih misalnya nih ya, dia bangkit kemudian dia pilih, oh udahlah gue muncul aja layaknya superhero begitu ya, yang menunjukkan betapa ajaibnya dia bisa bangkit dari kematian, kemudian dia mungkin bisa muncul di kota-kota, di desa-desa dengan menunjukkan berbagai mujizatnya, show off betapa berkuasanya dia bisa gak? Dia bisa sebenarnya teman-teman, dia bisa dan dia berhak. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yang justru Yesus lakukan bukan demikian. Dia menghampiri murid-muridnya. Seorang Thomas yang meragukan kebangkitannya. Thomas tuh murid Yesus loh, yang ngikut Yesus sekian tahun, ikut pelayanan sama-sama. Tapi ketika dikasih tahu, Tuhanmu bangkit, dan dia bilang apa? Gue gak percaya. Kalau gue belum colokin jari gue ke lubang paku, gue gak percaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru mengizinkan untuk Thomas memasukkan jarinya ke dalam lubang paku yang ada di tubuhnya. Dan kemudian si penyangkal yang lagi putus asa dan balik jadi nelayan, di sana Tuhan hampiri dia. Tuhan hampiri dia, ada visitasi yang personal dari Yesus untuk seorang Petrus. Teman-teman, Petrus di dalam kegagalannya dan di dalam ketidaklayakannya berkomunikasi secara pribadi dengan Yesus. Sebanyak 3 kali Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan sebanyak 2 kali Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Dengan kata aslinya dia menggunakan kata filia yang artinya adalah kasih sebagai seorang teman atau seorang rekan. Tapi ketika ketiga kali Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan di situ dengan sedih hati tapi dengan penuh kesungguhan juga Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi bukan lagi dengan kata filia, tapi dia bilang, aku mengasihi engkau dengan kata agape. Sebuah kasih yang jauh lebih personal, sebuah kasih yang jauh lebih mendalam. Sebuah kasih yang sifatnya jauh lebih tinggi dan jauh lebih murni. Teman-teman, momen ini akhirnya menjadi titik balik perjalanan hidup seorang Petrus. Dari seorang Petrus yang gagal, merasa dirinya gak berharga, di sana Tuhan menghampiri dia secara personal. Seandainya Yesus hanya datang seperti superhero setelah kebangkitannya, mungkin akan banyak orang yang kagum begitu ya. Kalau mungkin zaman dulu udah ada kamera dan lain sebagainya, itu akan menjadi headline news di mana-mana begitu ya. Tapi teman-teman, penglihatan akan keajaiban itu bisa jadi menjadi penglihatan yang dangkal, yang mungkin juga gak akan mengubahkan apa-apa. Coba kalau teman-teman ingat di dalam film The Passion of the Christ misalkan. Di sana digambarkan bagaimana ketika itu masyarakat ikut meneriaki Tuhan Yesus, salibkan dia. Begitu banyak masyarakat yang ikut meneriaki itu. Tahukah kalian bahwa mereka yang ikut berteriak salibkan dia kemungkinan besar adalah orang-orang yang pernah melihat dan mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus sepanjang pelayanan Yesus. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang menikmati roti dan ikan dari 5 roti dan 2 ikan yang tersisa 12 bakul. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang melihat ketika itu Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta. But why? Kenapa teman-teman? Kenapa mereka ikut teriak salibkan dia? Teman-teman, karena penglihatan mereka akan keajaiban bisa jadi sebuah penglihatan yang dangkal. Yang membuat mereka melihat dengan kagum tetapi tidak mengenal sungguh-sungguh pribadi Yesus. Bukan mujizat yang mengubahkan seseorang.
melainkan pribadi Yesus yang menyentuh secara personal. Itulah yang mengubahkan kehidupan. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menunjukkan dirinya dengan cara yang begitu personal. Di sanalah terjadi transformasi, di sanalah terjadi perubahan hidup. Setidaknya bagi seorang Petrus yang penuh dengan keputusasaan ketika itu. Dan juga bagi murid-murid yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita mencoba untuk melihat ke sekeliling kita. Ada gak sih orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidupmu, yang sejatinya Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi agen perubahan dan juga agen transformasi. Kira-kira teman-teman bisa mulai mengingat begitu ya, siapa orang yang berpengaruh di dalam hidupmu. Coba ingat, mungkin ada pribadi-pribadi yang dulu pernah mengenalkanmu kepada Yesus. Entah itu guru sekolah minggumu, entah itu bahkan mungkin ada guru di sekolah, atau mungkin hamba Tuhan di gereja yang kamu secara gak sadar gitu ya, orang itu secara intensional mengenalkan kamu kepada pribadi Yesus. Atau mungkin ada orang-orang yang sekarang ini begitu ya, setiap minggunya rutin kasih kalian broadcast untuk ayo ibadah, ikut ibadah begitu. Teman-teman, ada orang-orang yang atau pribadi-pribadi yang secara personal dia hadir di dalam hidupmu dan mungkin Tuhan pakai mereka untuk mengubahkan hidupmu. Tapi poinnya jangan berhenti hanya di kamu, jangan berhenti hanya di kalian. Tetapi biarlah kalian juga jadi alatnya Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan orang lain. Dan bahkan menjadi agen transformasi bagi mereka yang membutuhkan. Gak ada yang tahu teman-teman, mungkin di luar sana ada 1-2 orang yang butuh dengan kehadiranmu. Nah teman-teman, ada sebuah kalimat yang menarik berkata demikian. No one needs to be seen by everybody, but everybody needs someone who sees them. Gak ada satu orang pun yang butuh untuk dilihat semua orang, tapi setidaknya semua orang butuh 1 orang aja untuk bisa ngelihat hidup dia. Nah teman-teman, maukah kita menjadi pribadi tersebut? Kalau mungkin saya boleh sharing sedikit teman-teman ya. Di dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, tahun 2012 ketika saya terima Tuhan dengan sungguh-sungguh begitu ya, meskipun dari kecil saya kenal Tuhan, dari kecil saya ke gereja begitu, tapi 2012 menjadi satu momen titik balik bagi saya. Saya gak pernah berpikir bahwa saya punya seorang teman yang setia untuk mendoakan saya, seorang teman yang melihat bagaimana saya hidup begitu ya. Dia tahu betapa badungnya saya ketika di sekolah, badungnya saya ketika di rumah, orang ini tahu begitu. Tapi di momen tahun 2012 itu dia mendoakan saya dengan sungguh-sungguh, dia ajak saya datang ke dalam sebuah KKL dan di situ saya terima Tuhan. Teman-teman, ada orang-orang yang menginvestasikan doanya, menginvestasikan waktunya, dirinya untuk mendoakan orang secara personal. Mungkin kita bisa jadi orang-orang yang demikian. Coba lihat ke sekeliling kita, lihat orang di kiri kanan kita. Mungkin ada rekan kita, keluarga kita yang mereka butuh untuk tidak sekedar tahu bahwa kita ada, tetapi ketika kita hadir, kita peduli. Nah teman-teman, maukah kita menjadi pribadi yang demikian? Terimalah panggilan Tuhan pagi hari ini bagi setiap kita. Dia rindu untuk memakai kita, untuk membangun relasi yang personal dan menjadi agen transformasi bagi hidup seseorang di luar sana. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena ketika kami hari ini boleh sama-sama beribadah, kami boleh kenal siapa Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang secara personal menyentuh hidup kami. Atau mungkin ada orang-orang yang secara khusus Tuhan pakai untuk mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap mereka. Kami mau ingat nama mereka di dalam hati kami, di dalam doa kami. Kami bersyukur Tuhan dan kiranya hal ini gak berhenti di situ. Tetapi kami juga rindu untuk Tuhan pakai. Entah di dalam kelompok komit kami, entah di sekolah kami, entah di manapun itu. Entah mungkin kami di tempat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan boleh pakai setiap kami untuk boleh menjadi agen-agen perubahan Tuhan yang menghampiri hidup rekan-rekan kami secara personal. Kami mau mengenal mereka, kami mau sama-sama mendukung mereka di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami, kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Thank you Tuhan, biarlah firman ini gak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan gak lupa Tuhan, kami juga bersama-sama hari ini kami mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin sedang beribadah di rumah atau mungkin belum bisa ikut beribadah. Kiranya Tuhan boleh terus memimpin kehidupan mereka. Tuhan boleh terus menyertai setiap mereka. Dan kami juga mau berdoa mengingat untuk insiden yang terjadi kemarin Tuhan, untuk keluarga yang ditinggalkan dari
pesawat yang hilang dari pesawat Sriwijaya Air, Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, boleh menghampiri setiap keluarga yang berduka. Tuhan boleh membalut hati yang terluka, hati yang bersedih, yang mungkin sekarang sedang penuh dengan kemarahan, penuh dengan pertanyaan. Tapi kiranya Tuhan hadir, memberikan kekuatan, memberikan pelawatan, memberikan penghiburan. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus boleh menyertai hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you. FM Wave Youth Ministry balik lagi Kok lesu gitu sih? Semangat dong. Ya ini kan gue lagi siaran jadi gak ada yang lihat gue juga. Wah lo lupa ya, dia udah tukang warta. Oh udah segmennya tukang warta. Oke deh kalau gitu. 20.21 FM Wave Youth Ministry. Apa kabar servers? Balik lagi sama gue Nadia Wang, si tukang warta yang bakal nemenin lo selama 3 menit ke depan. Jadi komen aja ya di bawah kalau misalnya gue ngomongnya kelamaan. Kita masuk ke warta yang pertama. Gue mau ngingetin bahwa persembahan bisa dilakukan dengan cara scan QR Code melalui beberapa aplikasi. Misalnya BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, ataupun link aja. Dan servers juga tetap bisa transfer lewat nomor rekeningnya Wave Youth Ministry. Yang kedua, open house di bidang supporting juga lagi dibuka nih. Here we go! Juga bisa banget tergabung dalam pelayanan, video editor, dan juga worship team manager lo. Jadi buat lo yang tertarik, yuk langsung aja ikutan, daftarnya belum berikut. Warta ketiga dan yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu ya servers. Selamat ulang tahun buat semua servers yang berulang tahun di minggu ini. Check this out. Oke, itu dia servers yang berulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu memberkati ya. Tahun baru, umur baru, semangat baru. Bisa aja ini Nanan ya. Nah, selanjutnya kita juga mau menyambut kamu-kamu yang baru pertama kali bergabung di online service Wave Youth Ministry. Kita pengen kenalan lebih dalam nih. Jadi, yuk langsung aja isi link deskripsi di bawah ini. Selanjutnya gue juga mau ngingetin buat lo yang udah punya komit, yuk stay connected di komitnya masing-masing. Dan juga buat yang belum punya komit, caranya gampang banget, tinggal lo isi link yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti biar kita masukin lo ke komit yang cocok buat lo. Gue juga mau ngucapin thank you buat servers yang udah sama-sama ikut online service Wave Youth Ministry minggu ini. Semoga apa yang tadi kita udah denger di khotbah bisa kita terapin sama-sama. Oke? Dan juga sebelum basi nih ya servers, gue mau ngucapin Happy New Year buat server semua. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun lalu pastinya. Dan juga semua resolusi servers bisa tercapai. Amin. Tapi ngemeng-ngemeng soal resolusi nih ya. Gue punya satu resolusi yang gue pengen kerjakan di tahun ini. Yaitu dengerin podcast lebih banyak lagi. Salah satunya gue suka denger banget tuh podcastnya Wave Youth Ministry. Lu langsung aja deh cek di Spotify, itu inspiratif banget. Nama podcastnya Wave spasi Youth spasi Ministry. Kalau Instagramnya langsung aja di follow di @waveyouthministry dan @youth1wave. Di sana banyak banget aktivitas dan info-info yang menarik buat lo update di sana. Oke? Kalau gitu sebelum kita bye-bye, gue mau tutup dengan pantun. Ke toko bangunan beli mainan. Cakep. Si tukang warta mau pamit
katanya resolusi tahunan. Tapi semoga besok kita masih ingat. Bye Servers, God bless you. Sampai ketemu minggu depan. So saat ini mari sama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Teman-teman yang ada di rumah boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berikan sorak-sorai yang terbesar bagi Tuhan kita. Come on. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dialah Tuhan yang terbesar dan termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi.